Media sosial dirancang untuk memudahkan orang saling berhubungan dari jarak jauh. Media sosial juga dirancang untuk penyebaran informasi lebih cepat dan lebih mudah. Namun di saat ini banyak orang yang mengalami gangguan terkait dengan media sosial ini, di mana mereka menggunakan media sosial ini lebih kepada keinginan daripada manfaatnya. Kita akan berbicara tentang bagaimana menanggulangi kecanduan media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ayo kasih salam. Sana ke sana. Selamat sore. Ya, oke. Ketemu lagi dengan saya Siwi, psikolog dari Rehabilitasi Jiwa dan Nafsa Tirto Jiwo dari Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia, bersama siapa? Toto. Terus siapa? Selo Aji. Ini sering tayang ya, sering ikut, jadi anak kesayangan ini ya. Jadi di sini kami mengabarkan bahwa kami baik-baik saja ya selama PPKM ini, selama pandemi Covid ini. Puji syukur kita terhindar dari infeksi Covid ya. Jadi karena kita sangat memegang prokes. Jadi keluarga pasien jangan cemas. Di sini kami tetap menjaga yang tinggal di sini untuk tetap sehat ya, baik menjaga dari infeksi Covid maupun dari penyakit lain. Oke, kita kembali ke pembicaraan sore ini. Kita akan berbicara tentang kecanduan media sosial ya. Jadi jangan lupa tonton terus tayangan ini sampai selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe. Yang belum, mohon segera agar Anda bisa turut mendukung upaya kami untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi kesehatan mental dan juga untuk informasi untuk rehabilitasi mental ya. Ya, Aji, kita mulai ya. Oke, kita ngobrol soal kecanduan media sosial. Jadi seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa saat ini media sosial itu bermacam-macam jenisnya. Banyak media sosial yang kita gunakan sehari-hari, baik sesuai kebutuhan kita ataupun kadang-kadang kita iseng mencoba dan ternyata nyaman ya. Jadi media sosial ini sendiri dirancang untuk memudahkan orang saling berhubungan dari jarak jauh. Jadi menabrak batas zona waktu maupun jarak ya, dimana orang bisa saling berhubungan walaupun jaraknya jauh. Terus yang kedua adalah media sosial ini dirancang untuk bagaimana informasi itu bisa menyebar dengan cepat dan informasi itu bisa bermanfaat untuk semua orang ya. Namun demikian, banyak orang yang ternyata dalam menggunakan media sosial ini tidak mencapai manfaat yang sesuai tujuannya ya. Jadi coba kita kaji masing-masing, berapa media sosial yang Anda ikuti, berapa media sosial yang Anda eksis di dalamnya, dan yang terakhir, berapa media sosial yang bermanfaat bagi hidup Anda ya. Karena ketika Anda bisa menjawab 3 pertanyaan tadi jujur ya, nanti Anda akan bisa mengidentifikasi apakah Anda dalam menggunakan media sosial itu bermanfaat, ataukah Anda justru diperbudak media sosial untuk keinginan Anda tetap eksis, ataupun di situ Anda menjadi satu pengguna yang pasif ya. Artinya Anda mengikuti tapi Anda tidak eksis, tapi tetap menyita waktu.
Oke ya. Jadi di sini saya akan berbicara tentang dampak dari kenapa Ci? Lucu. Siapa yang lucu? Oh, saya lucu kata dia. Lucu atau imut-imut? Dia suka banget kalau ngelihat saya ngomong ya, jadi katanya lucu gitu ya. Jadi kita akan membahas tentang dampak kecanduan media sosial. Ada beberapa orang yang menjadi lebih sibuk, habis waktunya ketika dia bermain media sosial, dan itu mengakibatkan justru kegiatan-kegiatan di dunia real atau di dunia nyatanya ini menjadi pasif atau dia tidak produktif. Kita akan membahas satu-satu dampaknya. Yang pertama, dampak kesehatan secara fisik. Yang pertama apa? Gunakan masker, cuci tangan pakai sabun. Iya, itu supaya kita tetap sehat ya. Oke, lanjut ya. Gangguan terkait dengan fisik adalah yang pertama gangguan penglihatan ya. Gangguan penglihatan ini banyak orang yang terpapar sinar dari gadget atau sinar dari perangkat yang digunakan untuk mengakses media sosial ini secara terus menerus sehingga dia mengalami gangguan penglihatan. Jadi gangguan penglihatan ini terjadi karena matanya lelah. Orang yang menggunakan matanya terpapar sinar langsung dan terus menerus ini akan mengakibatkan matanya lelah, dan juga ada efek-efek yang. Oke, yang kedua adalah tentang gangguan tidur. Sekarang saya akan bertanya ya kepada teman-teman, gangguan tidur dulu atau penggunaan gadget, penggunaan media sosial yang berlebihan, atau penggunaan media sosial yang berlebihan sehingga menjadi kecanduan tidur? Duluan mana? Seperti kita bertanya, ayam dulu atau telur dulu? Telur dulu atau ayam dulu? Telur dulu atau ayam dulu? Telur dulu, ayam dulu atau telur dulu? Nah, ini apa namanya intermezzo ya teman-teman. Jadi orang yang tidak bisa tidur, bisa saja dia akan mengisi waktunya untuk memakai media sosial untuk pengalihannya, sehingga dia akan sibuk ya. Ini bisa terjadi. Yang kedua adalah orang yang menggunakan media sosial sehingga dia lupa waktu, dia akan mengalami gangguan tidur. Nah, ini bisa dua-duanya ya. Jadi media sosial bisa menjadi kebutuhan yang bermanfaat, tetapi ketika kita tidak membatasinya, ini akan berbahaya terhadap pola tidur kita ya. Kita memiliki ritme yang namanya ritme sirkadian, di mana itu adalah ritme tidur ataupun ritme biologis di mana tubuh kita akan pada pola-pola ketika kita butuh untuk istirahat. Tapi ketika kita menggunakan jam-jam kita sangat panjang untuk melakukan kegiatan sehingga waktu ngantuk kita akhirnya terabaikan, sehingga ngantuknya hilang, terus tidur pendek sehingga kacau jam tidurnya, ini akan berefek juga bagi kesehatan tubuh kita secara fisik ya, karena di situ akan terjadi kelelahan, tidak fit, ngantuk berkepanjangan ya. Jadi baik dua masalah yang tadi saya sampaikan, gangguan tidur dulu atau penggunaan media sosial yang berlebihan dulu, ini sama-sama harus di manajemen atau dikelola ya, sehingga Anda tidak bisa beristirahat dengan berkualitas ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, dampaknya adalah dampak yang selanjutnya ini adalah meningkatkan potensi mengalami depresi, kecemasan atau stres ya. Jadi yang kita tahu kadang-kadang di penggunaan media sosial ini pada orang tertentu mereka memakainya untuk menunjukkan eksistensinya ya, eksistensi baik dalam sisi prestasi ataupun hal-hal yang lebih daripada orang lain, mungkin gaya hidup ataupun
pandangan-pandangan ya. Jadi ketika kondisi publikasi tadi menimbulkan rasa iri kepada orang lain atau menimbulkan satu saling mematahkan argumen, penyerangan, bullying, ini akan berbahaya juga bagi kesehatan mental ya. Jadi di sini penggunaan media sosial dampaknya adalah juga berkaitan dengan kesehatan mental ya. Jadi untuk khas pada anak-anak remaja ini kadang-kadang kita sebagai orang tua juga harus menelaah, memantau seberapa mereka menggunakan media sosial. Paparan media sosial ini bisa menjadi ajang bullying yang berpengaruh kepada psikis anak. Bisa juga media sosial yang diakses anak ini informasinya negatif sehingga mempengaruhi perkembangan kepribadiannya dan juga orientasi dalam kehidupannya, termasuk mungkin orientasi seksualnya ya. Jadi hati-hati di sini, dampak dari media sosial yang berlebihan bisa mempengaruhi kesehatan mental dan juga kepribadiannya. Anak-anak yang mengalami bullying tentu akan mendapatkan efek depresi, stres ya, kecemasan, tidak percaya diri, yang itu tidak baik untuk kesehatan mentalnya. Pada orang tua, stres bisa terjadi ketika dalam media sosial itu terjadi saling beda pendapat yang berujung kepada saling penyerangan verbal ya, ataupun juga di situ ada pembunuhan karakter ya, ataupun yang secara sederhana kadang-kadang publikasi ataupun unggahan membuat iri orang lain ya. Jadi kita menampilkan kegiatan sehari-hari kita, justru itu membuat perasaan iri kepada orang lain. Nah, itu manfaatnya tidak ada, justru menimbulkan efek negatif. Nah, ketika ada yang ngomong menyampaikan sesuatu hal tentang apa yang kita lakukan, terus kita tidak terima, tidak bisa menerimanya, itu juga bisa menjadikan suatu perasaan negatif. Ya, kita duduk di sini tadi. Ya. Jadi cara untuk kita mengelola penggunaan media sosial kita, yang pertama adalah kita membuat batasan. Baik batasan buat diri sendiri ataupun Anda sebagai orang tua memberikan batasan kepada anak-anaknya ya. Jadi di sini batasan ini berupa penggunaan secara kuantiti maupun kualitasnya. Kuantitinya berarti kita harus memiliki batasan-batasan waktu penggunaannya ya. Karena ketika kita memakai media sosial itu terus-menerus, tentu akan kita mengurangi produktivitas kita. Yang sederhana saja, mungkin ibu-ibu yang di rumah, ibu rumah tangga, ketika dia asik Facebookan atau Instagraman, bisa saja dia nggak masak ya, lupa waktu sehingga harusnya masak sudah selesai, nggak masak, anak-anaknya kelaparan ya. Ataupun dia harusnya mencuci baju, bajunya sudah kering, bajunya belum selesai kering, padahal besok mau dipakai. Nah tadi produktivitas, mengganggu produktivitas ya. Jadi batasi waktunya. Kalau perlu Anda bisa memakai alarm pengingat jam berapa harus berhenti ya. Jadi ini terkait juga bagaimana Anda mengelola time block dalam hidup Anda atau mengelola waktu, manajemen waktu, sehingga ini akan baik supaya Anda bisa disiplin dalam penggunaan media sosial secara kuantiti atau secara waktu. Sedangkan secara kualitasnya Anda bisa membatasi, mendisiplinkan diri untuk pemakaian media sosial yang benar-benar bermanfaat. Media sosial merupakan media untuk kita mendapatkan banyak informasi ya. Jadi kita fokus kepada manfaatnya sehingga itu tidak menjadi berlebihan ketika kita berpikir tentang bagaimana kualitas penggunaannya. Mungkin juga kita terhubung dengan orang-orang yang bisa membuat pengembangan diri kita lebih baik ya. Jadi ini tentunya nanti berdampak kepada pemilihan kontak atau orang-orang yang terlibat dalam media sosial kita. Kita memiliki hak untuk memilih siapa saja yang bisa berteman dengan kita ya, karena
karena kualitas pertemanan di media sosial itu juga akan memengaruhi kesehatan mental kita dan penggunaan media sosial kita, ya. Ini waktu aktivitas atau memang Anda tidak punya aktivitas sehingga melakukan akses media sosial yang berlebihan. Jadi di sini melakukan kegiatan manfaat, coba lihat hobi Anda hobi apa yang bisa Anda lakukan yang bermanfaat, yang produktif, sehingga Anda bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat selain mengakses media sosial, ya. Sehingga di situ ketika Anda memiliki hobi yang real dalam dunia nyata, Anda akan ketemu orang yang banyak, orang yang baru. Di situ juga akan ada pengembangan diri, ya. Itu yang terakhir. Dari media sosial itu berapa yang memiliki manfaat yang baik, yang banyak untuk Anda? Mana yang menyita waktu Anda lebih banyak? Nah, sehingga di situ Anda akan bisa melihat Anda perlu mengelola lagi. Tidak perlu banyak-banyak Anda ikut semua media sosial, pilih yang memang bermanfaat. Misalnya Anda butuh media sosial untuk berjualan, memang itu produktif Anda di situ, ya Anda batasi sesuai dengan kebutuhannya, sehingga hidup Anda tidak melulu soal media sosial di dunia maya, tapi juga Anda real di dunia nyata, sehingga keseimbangan itu akan membuat diri Anda, hidup Anda, pribadi Anda, psikis Anda lebih sehat, ya teman-teman. Jadi selamat memakai media sosial dengan bijak. Jangan sampai kita menjadi orang yang diperbudak media sosial. Artinya media sosial dirancang, diciptakan untuk hidup yang lebih baik, manfaat yang baik buat manusia. Tetapi di era ini banyak orang yang justru mendapatkan manfaat negatif karena mereka tidak bisa mengelola dengan baik, ya. Itu dari Tirta Jiwa, saya membahas tentang bagaimana kita menggunakan media sosial yang bijak supaya kita semua bisa menjalani hidup lebih bermanfaat dan juga mengisi hidup kita dengan hal-hal yang lebih baik untuk diri sendiri dan orang lain. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan dengan materi-materi yang lain. Ayo, ada sana Aci Widodo bilang gimana? Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.